Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sahira Tasya dengan NIM 1701624030 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil mini research project saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 sampai 2024. Penelitian ini berangkat dari data BPS yang mencatat penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57% atau setara dengan 24,06 juta jiwa. Nah, data ini menurun dibandingkan periode sebelumnya. Namun, di balik tren yang membaik itu, kemiskinan di Indonesia masih menyimpan persoalan struktural seperti kesenjangan antar provinsi dan disparitas kota desa. TPT kerap dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan, meski pengaruhnya ternyata berbeda-beda antar wilayah. Di sisi lain, UMP semestinya menjadi jaring pengaman pekerja, namun hubungannya dengan kemiskinan tidak selalu berbanding lurus. Karena itu, penelitian ini menguji TPT dan juga UMP secara bersamaan pada 34 provinsi selama 2018 sampai 2024, supaya hasilnya lebih representatif dibandingkan kajian sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu penelitian ini mengajukan 3 rumusan masalah, yaitu apakah TPT, UMP, dan juga apakah keduanya secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 sampai 2024. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh TPT, menganalisis pengaruh UMP, serta menguji pengaruh simultan keduanya. Nah, landasan teori dan definisi variabel penelitian ini didasarkan pada teori pembangunan ekonomi yang yang memandang bahwa kesejahteraan suatu wilayah itu tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana hasilnya didistribusikan ke masyarakat. Variabel tingkat kemiskinan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan diukur dengan Heat Count Index. Variabel TPT mengacu pada hukum Akun yang menjelaskan bahwa kenaikan pengangguran berhubungan dengan penurunan pendapatan agregat. Sementara variabel UMP mengacu pada teori upah efisiensi, yaitu di mana upah yang layak dapat mendorong produktivitas sekaligus kesejahteraan pekerja. Nah, kerangka pemikiran pada penelitian ini memposisikan TPT dan juga UMP sebagai variabel independen yang mempengaruhi tingkat kemiskinan baik secara parsial maupun secara simultan. Dari situ kita susun 3 hipotesis. Yang pertama, H1, TPT berpengaruh signifikan, H2, UMP berpengaruh signifikan, dan H3, keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel, yaitu gabungan dari cross-section dan juga time series bersumber dari BPS. Data mencakup 34 provinsi selama 7 tahun sehingga terkumpul 238 observasi balance panel. Kemudian diolah menggunakan FUs. Nah, model regresinya seperti yang ada di tampilan yaitu YIT sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah EIT, di mana Y adalah tingkat kemiskinan, X1 adalah TPT, dan X2 adalah UMP dalam bentuk logaritma natural. I merupakan unit cross-section atau unit observasi, yaitu di sini adalah provinsi, dan T adalah merupakan periode waktunya. Nah, kemudian model terbaik itu dipilih melalui uji Chow dan uji Hosman yang akan dijelaskan setelah slide statistik deskriptif. Sekarang kita akan membahas secara deskriptif dulu. Tingkat kemiskinan memiliki rata-rata 10,33% dengan rentang cukup lebar dari 3,47 sampai 27,74% yang menandakan bahwa adanya kesenjangan antar provinsi. TPT memiliki rata-rata sebesar 4,76%, sedangkan UMP rata-ratanya sekitar 2,68 juta jiwa per bulan. Maaf, 2,68 juta per bulan. Totalnya ada 234 observasi dari 34 provinsi selama tahun 2018 sampai 2024 seperti yang terlihat pada output e-views di samping.
Nah, selanjutnya yaitu kita kan baru membahas uji Chow dan uji Hausman, yaitu pemilihan model regresi data panel. Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji Chow, yaitu uji antara common effect dan juga fixed effect model. Nah, hasilnya ini probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga fixed effect model lebih tepat. Selanjutnya, uji Hausman, yaitu antara fixed effect model dan juga random effect model, menghasilkan probabilitas 0,3494, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga random effect model dinyatakan lebih tepat dan digunakan sebagai model final. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil estimasi regresi dan juga interpretasinya. Berdasarkan model random effect, diperoleh persamaan regresi yaitu kemiskinan sama dengan 62,090 ditambah 0,024 TPT dikurangi 3,510 LNUMP ditambah error. Ini menjelaskan bahwa konstanta sebesar 62,090 berarti jika TPT dan juga UMP berada di titik 0, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 62,09%. Koefisien TPT sebesar 0,024 berarti kenaikan TPT 1% berpotensi menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,024%. Sementara koefisien ln UMP sebesar minus 3,510 berarti kenaikan UMP sebesar 1% ini berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0351%, yaitu memiliki hubungan negatif yang sejalan dengan teori upah efisiensi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada uji T, uji F, dan juga R square atau koefisien determinasi. Uji T menunjukkan TPT memiliki probabilitas 0,7456 yang lebih besar dari 0,05, sehingga ini tidak signifikan secara parsial dan H1 ditolak. Sebaliknya, UMP memiliki probabilitas 0,0000 sehingga signifikan dan H2 diterima. Uji F menunjukkan F statistik sebesar 22,97 dengan probabilitas 0,0000 sehingga TPT dan juga UMP signifikan secara simultan dan H3 diterima. Adapun R square sebesar 0,1635 atau sekitar 16,35% yang hanya dijelaskan di dalam model dan sisanya 83,65% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya yaitu kita akan, maaf, ada tampilan. Selanjutnya kita akan melalui selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasannya nih teman-teman, bahwa TPT itu tidak signifikan mengisyaratkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia sebenarnya itu bukan mereka yang menganggur, tapi melainkan mereka yang sudah bekerja namun terjebak di sektor informal dengan upah yang rendah. Sebaliknya, UMP yang signifikan negatif sejalan dengan teori upah efisiensi, di mana kenaikan upah minimum berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial yang mendongkrak daya beli pekerja berpenghasilan rendah. Namun, daya jelas model yang hanya 16,35% menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah persoalan multidimensi yang juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan juga faktor struktural kewilayahan. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu TPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kemudian UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan secara simultan TPT dan UMP tetap berpengaruh signifikan meski daya jelasnya masih terbatas, yaitu sebesar 16,35% yang menandakan masih banyak faktor lain di luar dari model ini. Nah, ada beberapa saran nih teman-teman. Bagi pemerintah, perlu dirumuskan kebijakan pengupahan yang selaras dengan kondisi ekonomi dan juga kebutuhan hidup yang layak. Bagi pemerintah daerah, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan pendapatan, serta memperpanjang periode pengamatan.
Nah, demikian presentasi mini research project saya mengenai pengaruh TPT dan juga UMP terhadap tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 sampai 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.